bisa bertahan juga hari ini, abang tetap punya pikiran, kita harus punya pikiran positive thinking sama Allah. Nah, abang udah begitu gitu. Jadi politik ini tidak lagi pada tahapan bicara soal perebutan kekuasaan bagi abang. Politik ini sudah abang tempatkan pada panggilan perjuangan dan panggilan pengabdian sama masyarakat. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya berkesempatan berkunjung ke kediaman salah seorang senior Golkar Riau yang sudah lama malang melintang di dunia politik, bahkan juga pernah bergelut dengan aktivitas politik yang bukan politik praktis, dan juga pernah sampai saat ini memiliki perusahaan lembaga konsultan politik. Beliau adalah abang kami, Bapak Haji Zulpan Heri, SIP MSI. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah sehat. Ini karena masih suasana Idul Fitri, mohon maaf lahir batin Bang. Sama-sama. Terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada kami silaturahmi ke sini. Selaku senior Golkar, orang yang sudah banyak berkecimpung dengan kehidupan politik, pasti sudah banyak pengalaman dan ilmu yang abang terima, baik secara teori maupun praktek. Oleh karena itu tentu ini juga jadi semacam panutan buat kami. Mungkin dalam kesempatan ini abang bisa berbagi, sharing dengan kami cerita pengalaman sejarah perjalanan hidup abang. Karena setahu saya abang juga termasuk budak kampung nih ya. Bukan Pak Nasarudin aja yang budak kampung ya. Bukan Pak Nasarudin Wakil Bupati Kepulauan saja yang budak kampung, tapi Bang Zulpan Heri juga merangkak mencapai kesusahannya dari sebuah kampung di Kabupaten Bengkalis ya Bang ya. Nah, bisa berbagi pengalaman dan cerita kepada kami Bang. Terima kasih. Abang dilahirkan di sebuah kampung, sebuah desa. Nama desanya Desa Lubuk Muda. Kalau orang Melayu di kampung sana bilang Desa Lubuk Muda. Kecamatannya Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis. Abang dilahirkan pada hari Jumat di bulan suci Ramadan, tanggal 13 Desember 1969. Usia sudah memasuki 52 tahun. 52. Ya. SD di SD negeri sekolah dasar di kampung di Lubuk. Dulu SD 013. Kemudian 6 tahun di sana SD, SMP negeri di Lubuk Muda juga. Lubuk Muda ini wilayah dataran sebelah sini atau nyebrang? Ya, wilayah Sumatera deh. Sebelum kota Paneng. Ya. Nah, sebelum itu 10 kilo ke Sungai Paneng. Sebelum itu Desa Lubuk Muda. Dia desa tak jauh dari kecamatan Kabupaten Siak ya. Siak. Ya. Tak jauh dari Bandar Sungai lah. Sebau sekarang ya. Di SMP abang di kelas 2 ditunjuk jadi ketua OSIS. SMP ya? Nah, SMP ketua OSIS. Sudah mulai leadershipnya keluar Bang ya? Leadership keluar SMP di sana, dan pernah mengikuti juga saat itu ketika menjabat ketua OSIS itu ada kemah bakti siswa namanya. Pramuka ya? Kabupaten Bengkalis. Pramuka itu, bukan? Bukan, tapi ini OSIS. OSIS. Nah, tapi gabungan Pramuka sama OSIS gabung. Abang mewakili dari SMP beberapa orang pada waktu itu, bertempat di Selak Panjang di Kecamatan Tepi Tinggi. Karena Bengkalis, Selak Panjang waktu itu masih wilayah Bengkalis. Ya. Tahun tamat SMP 86 ya, berarti tahun 85 lah.
pernah juga sempat juara kelas di SMP ya. Tapi dari kelas 1 posisinya 5 besar, naik 3 besar. Ya, Itulah, merangkak jaga bang ya. terus lah. Ya. Jadi organisasi jalan, pendidikan, pelajaran juga lancar ya? Jalan. Ya jalan. Jadi kegiatan jalan. Jadi tapi abang ingin sampaikan bahwa didikan bapak cukup kuat, ayah gitu ya. Abang soal waktu, soal mendisiplinkan soal agama ya, pemahaman soal agama sejak SD diajar belajar azan, setiap sore maghrib bisa ikut ayah ke Surau. ada surau Melati namanya. Ya. Di situ ya, karena bapak mengurus di situ, setiap maghrib kita disuruh azan ya kan. Kalau ada lomba azan kita ikut dan selalu juara 1 kalau lomba azan, karena abang dulu paginya SD, nanti sorenya abang ke MDA sekolah. Ya. Dari MDA sekolah kan mulai dari kelas 4 kan, 4, 5, 6 kan. Tamat MDA abang, tamat SD, SMP. Nah tamat SD sama MDA pingin ke Gontor, ke pondok waktu itu. Ya, ya. Tapi karena bapak bilang, ayah bilang tak salah terlalu jauh waktu itu kan. Ya abang menahan diri, tapi tamat SMP 86 abang langsung melanjutkan sekolah abang di Madrasah Aliyah Al Khairiyah Pondok Pesantren di YPPI Bengkalis. Di kota Bengkalis. Di kota Bengkalis, di Perang Pulau abang. Ya, ya. 3 tahun di sana, tinggal di asrama, karena ada asrama putri, ada asrama putra. Di kelas 1 Madrasah Aliyah abang ya mungkin senior kakak kelas di Madrasah Aliyah YPP itu sudah melihat sosok abang, gaya abang secara leadership dan lain sebagainya, pandangan abang pada saat itu ya kan. Diminta mereka untuk mengelola sebuah koperasi siswa Kepontren ya. di pondok pesantren. Jadi abang tinggal di asrama, sebelah asrama itu ada ruang koperasi pondok. Situ yang abang kelola sama kawan-kawan. Kemudian abang kepalanya. Pagi sebelum masuk abang sudah harus disibukkan dengan mengatur jualan kue, makanan, sumal, peralatan sekolah, buku, pena, semua segala lengkap dan cukup maju jalan. Abang tak terlalu canggung gitu ya, karena waktu SD, waktu duduk di bangku sekolah dasar sama SMP sudah diajari bapak ayah gitu berdagang. Jadi karena bapak adalah seorang pedagang, bukan PNS, gitu kan? Dia memang profesinya pedagang. Abang lahir dalam keluarga pedagang. Nah, bapak buka kedai, ya kan, di kampung. Mulai dari dulu awal sejarahnya mengumpulkan apa istilahnya botol-botol limun itu kan, kan limun minuman kita itu kan. Betul. Dijual sampai ke didatangkan dari Tanjung Pinang waktu itu, dari Bengkalis. Jadi jualan itu jual betah ojol ke orang kampung kan bapak, seperti itu, sampai sembako di kedai. Jadi semua jenis pedagang yang bisa dilakukan beliau kerjakan bang ya? Dikerjakan waktu itu. Abang masih SD. Berarti udah termasuk lintas pulau mainnya dia? Ya, jadi SD, SMP kita dekat pasar Lubuk Muda itu kampung ada tanah yang dibangun bapak buat kedai. Abang pokoknya kedai itu tamat selama SMP dari kelas 1 sampai kelas 3. Pokoknya karena siang abang sekolah SMP-nya, pagi abang buka kedai di pasar itu. Apalagi kalau setiap hari Minggu ramai pasar kan.
Abang jualan minum-minuman, aqua, minuman kaleng, rokok, seperti Iya, itu. iya. Masuk jual kaset yang dibeli bapak dari Singapura datang, karena Iya, bapak ada join dengan kapal-kapal luar negeri waktu itu Iya, ya. iya. Dari Selat Panjang, dari Bengkalis. Jadi ketika abang di Alia kelas 1, abang ditunjuk sebagai ketua koperasi. Udah nggak canggung lagi ya? Kedai mengurus kedai seperti itu, abang nggak canggung, Iya, ada iya. biasa. Iya, iya. Guru-guru nitip makanan, semua segala lah gitu kan. Pagi sampai sore. Jadi sambil sekolah, warung buka, kantinnya dibuka terus, koperasinya sampai sore. Kalau malam ada kawan mau belanja beli peralatan sekolah, abang buka karena sebelah asrama dia bersatu bangunan dengan Iya, asrama iya. sebelah itu koperasi sebelah kamar abang sama kawan-kawan. Nah, waktu di Madrasah Aliyah kelas 2 abang terpilih sebagai ketua OSIS di Kelas 2 Madrasah. Aliyah. Di kelas 2 naik kelas 2 abang terpilih sebagai ketua OSIS karena di kelas 1 sampai kelas 3 abang ranking kelas. Pernah juga sekali abang juara umum di kelas di Yeah. sekolah itu, Yeah. juara umum ketiga abang di sekolah. Jadi siswa yang abang pimpin waktu ketua OSIS, kawan-kawan itu ada 1.400 orang. Nah, termasuk yang MTS-nya. Termasuk besar pesantrennya bang? Waktu abang masuk pesantren itu memang pesantren itu lagi sedang jaya, sedang bangkitnya. Mm-mm. Terkenal di kota Bengkalis, di wilayah Provinsi Riau juga. Karena anak-anak pondok itu sebelum abang pun banyak prestasi-prestasi yang sudah diukir, baik di bidang olahraga, di bidang seni budaya. Marching band yang juga cukup terkenal, koriahnya, Lalu mewakili kabupaten. lomba cerdas cermatnya pernah sampai tingkat nasional juara 3 gitu. Dari sekolah itu keluar. Iya, iya. Kemudian muhadaroh juga begitu, luar biasa sekolah itu. Jadi pas di masa abang ketua OSIS ya hampir 1.400 siswa yang abang pimpin itu. Jadi biasalah memimpin kakak-kakak dan adik-adik itu. Yang paling rutin OSIS waktu itu kan apel Senin, itu yang wajib kita urus semua kan. Belum lagi soal kebersihan, soal gotong royong, soal kegiatan olahraga. Kalau lomba-lomba pidato dari YPP itu di masa abang, sebelum dan pada masa abang dan pasca masa abang selalu aja keluar sebagai pemenang juara. Kalau tidak juara 1, juara 2, juara 1, juara 2. Sudah rutin langganannya. Masuk lomba muadarah, cerdas cermat, sahril Quran. Jadi kegiatan-kegiatan itu YPPI selalu cukup dikenal. Termasuk di bidang olahraga, sepak bolanya, kemudian bola volinya dari sana, dari sekolah. Termasuk maraton juga dari sana. Iya, iya. Jadi semalam abang acara reuni kecil-kecilan angkatan 89 itu dengan kawan-kawan yang hampir 30 tahun tak jumpa kan. Betul, betul. Itu di pondok? Itu kita di Pulau Bengkalis, sudah kumpul di rumah kawan kan. Iya, iya. Di satu titik rumah Pak Ibrahim, seleting sama abang tapi beda kelas gitu. Rumah Bu As gitu ya. Ada suaminya Hasan Basri, kami panggil kalau di sekolah dia Atong gitu ya. Tapi dia pemain sepak bola lah. Takraw juga jago. Nah, kita kumpul, buka grup WhatsApp lebih kurang 2 minggu. Akhirnya terorganisir lah lebih kurang 30-40 orang, kumpul spontan. Itu kawan seleting ya? Seleting, ngajak abang datang jadi abang. Yeah. Dengan spontan juga bergabung, keliling ke rumah-rumah guru. Baru dapat kita menghimpun 4 guru gitu ya, satu hari. Karena kawan-kawan dari Dumai datang, dari Siak, Sengapit datang, abang dari Pekanbaru, kemudian ada yang dari Jambi datang, dari pulau itu juga datang. Ya. Terlanjutkan bang, sebelum kita cerita perjalanan menjadi mahasiswa di Jogja dan mulai bersentuhan dengan organisasi-organisasi nasional seperti HMI dan sebagainya, saya mau tanya dulu, abang nih kakak beradik ada berapa orang? Ada 9 orang. 9 ya? 9 orang, yang hidup ada 6, yang
meninggal ada 3. Berapa laki-laki, berapa perempuan? 9 itu 2 laki-laki, 7 perempuan. 7 perempuan. Jadi abang laki-laki yang Yang tua, tua ya. ada adik lagi 1 orang laki-laki. Selebihnya perempuan. Jadi sekarang yang hidup ada 6. Ada 6. 6 ya. 6 orang. Itu semua di Provinsi Riau. Tinggal di wilayah Provinsi Riau. Provinsi Riau ya. Ada di Duri, di Bengkalis, ada di Siak, ada di Dumai, Iya. ya. Ada di Pekanbaru. Bapak, Ibu masih ada, Bang? Bapak udah meninggal udah setahun 3 bulan. Berarti, Ibu masih hidup. berarti Bapak sempatlah melihat anak-anaknya semua lepas ya? Udah Bapak tahu. Iya. Ya, artinya proses Perjalanan. dari kami dan abang, proses abang hari ini di politik Bapak tahu. Ya, Bapak ngikuti Ya. proses. Jadi sempatlah dia melihat aktivitas perjalanan karir politik Bang ya? Ya, sempat. Nah, kita lanjut ke cerita di Jogja nih Bang. Ya, Abang mulai kuliah Jogja, coba Universitas Negeri, ya. akhirnya sampai ke Universitas Muhammadiyah Jogja. Jakarta. Ini seperti apa Bang? Awal Abang ke sana itu tahun berapa tuh Bang? Itu abang tamat 89 kan? 89, berarti tahun ajaran 89-90 kan? Iya. 89 abang daftar tadi apa webden tak terima di Gajah Mada. Iya, iya. Ambil sipol abang sana. Di UIN juga enggak, di YIN ya, Sunan Kalijaga. Ya abang opsi terakhir swasta. Berarti waktu MPTN yang diambil juga Pisipol ya? Ya Pisipol. Ini apa nih Bang? Ini memang karena pilihan dari tamat aliyah udah Pisipol. Ya, tamat apa rencana Bang saat itu? Ya, karena tamat aliyah, karena mission abang waktu itu kan missionnya tadi pingin jadi camat. Ya. IPDN. Oh, sentuhannya ke sana ya? Ke sana. Jadi di pikiran abang pengen jadi diplomat aja. Iya, iya. Nah, jadi maka ambil Pisipol. Oh, Pisipol jurusan HI, hubungan internasional. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di Gajah Mada pilihan itu juga. Iya, iya. Karena nggak terima abang ke UMY karena ada Pisipol, ada sosial politik, ada jurusan hubungan internasional. Abang daftar situ. Alhamdulillah abang diterima situ. Nah, di mana tinggal Jogja tuh Bang? Ngekos ya? Abang ngekos. Abang ngekos dekat kampus di wilayah Wirobrajan ya. Abang situ tinggal ya satu tahun di ngambil kos itu, dibayar bapak karena sama bapak datang kan di sana. Oh, diantar Bapak Diantar langsung ya? bapak gitu. Iya, iya. Nah, itu kos tahun bayar, itu ditinggalkan sentik sebiji oleh bapak. Oh, jadi Bapak juga orang yang suka nulis dan membaca ya? Bukan, bapak dia kan pengurus masjid kan Iya, iya, iya. di kampung kan di Lubuk Muda. Ada masjid raya di desa Lubuk Muda tuh Yang pinggir jalan? di jalan. Ya. Al-Hikmah gitu kan. Itu dulu bapak pengurus masjid. Bapak jadi pengurus masjid. Jadi dibekalilah satu mesin. Dia suka mesin ngetik-ngetik kan. Ya, ya, ya. Ngetik. Kena abang di SMA di Aliyah YPPI dulu ikut kursus mengetik tutup mata ujian ya. Iya, iya, iya. Nah, jadi abang Yang 11 jari. yang 11 yang enggak yang 10 jari. 10 jari. Iya. Itu tutup mata kan? Iya. Jadi kalau hari ini abang buka laptop, kadang anak abang yang laki-laki imam tanya kok ayah lancar ngetiknya gitu. Karena di luar kepala ya. Dulu dengan tutup mata gitu. Iya, betul, betul. Ngetik itu. Kok ayah lancar gitu. Tak ayah tengok ayah habis di tangan bergerak aja gitu kan. Ketika saya ngetik gitu kan abang ngetik kan. Nah, setahun kos di sana, itu pindah kos. Jadi selama kuliah di Jogja di Wirobrajan, belakang lagi ada Wirobrajan juga, belakang kampus juga, di samping ini belakang lagi. Jadi itu abang pindah ke satu tempat markas 2, 3, 4 terakhir 4 kali pindah ya? 4 kali Sampai tamat tuh? sampai tamat. Iya, Jadi tempat kedua abang buat komunitas? Buat komunitas, buat ini. Abang pas bersamaan masuk di UMY, abang ngikuti training HMI. Nah, abang udah diterima kan, dapat status. Oh, sudah mahasiswa? Mahasiswa. Langsung ikut? Abang ikut training HMI. Ada kawan yang mengajak abang di sana ikut HMI. Berarti memang sudah dari awal masuk kuliah Bang di HMI ya? Ya, abang diajak di HMI. Dulu kan abang nggak tahu ada HMI, MPO, Iya, iya. HMI Dipo kan, mana abang ngerti soal-soal Iya, gitu kan. Karena kita kan datang dari Kampung ya? kampung, dari Sumatera kan. Iya. Jadi masuk. Zaman itu sudah ada perpecahan HMI Bang? Sudah ada Sama juga? itu Sudah ya? 89 kan 86 Mulainya, kan? mulainya ya. Ya. Jadi Abang masuk HMI yang Masuk HMI yang pas abang tahu di situ HMI MPO. MPO ya? Ya. Jadi MPO kalau bicara letting abang dulu letting abang tuh yang satu kampus sama abang ya.
Isnani Mualidin. Sekarang dosen di Universitas Muhammadiyah Jogja di Sospol. Dia sedang kandidat doktor di Universitas Brawijaya Malang. Ketua program studi ilmu politik dan politik Islam S3 UMY itu Dr. Zuli Goder. Itu Penting, ya? udah di kelas, tapi satu grup HMI juga. Satu angkatan. Kemudian ada satu lagi di mana? Di Universitas ini Siliwangi. Bekasi. Di Fakultas Teknik dia dosen sana, wakil pembantu dekan 1 kalau nggak salah Bang. Hendra anak Riau. Ya. Nah, itu satu letting semua, artinya itu happy. Jadi abang ikut training sama kawan-kawan. Itu yang satu kampus ya? Ya, kampus. Jadi di tempat kos kedua abang di samping Wiro Brajan tuh, tempat kos itu abang izin sama, karena itu rumah yang kita sewa. Ada 2 kamar, ada tempat besar, ruang aula ya. Nah situ abang pakai, izin sama yang punya rumah, abang pakai untuk markas HMI yang mantan-mantan yang pernah di training di HMI yang dia kuliah di UMY. Iya, yang satu kampus ya. Abang lah orang pertama yang menggagas HMI Komisariat UMY dulu. Komisariat kampus tuh. Sebelumnya belum ada di kampus ya? Belum ada. Daerah aja cuman ya? Di situ kan IMM. Iya. Karena Muhammadiyah identik sama IMM. Betul. Abang masuk menawarkan ormas ini, organisasi mahasiswa ini, Esra Kampus HMI. Agak ada pertentangan sih ya? Pasti prosesnya dinamika cukup tajam, biasalah. Tapi abang sikapinya ada santai aja gitu ya. Artinya ketegangan, tarik menarik kepentingan, biasalah dinamika masa itu kan, idealisme lagi sedang memuncak semua kan, lagi sedang militansi itu kan luar biasa. MI dari 3 orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang, berdirilah syarat untuk menjadi sebuah komisariat. HMI Komisariat UMY. Abang pertama ketua. Iya. Pertama sekali di UMY itu. Hari ini masih ada 7 sampai 8 fakultas, semuanya sudah ada HMI. Di UMY tapi alumni HMI. Iya. UMY. Iya. Ada korkomnya UMY. HMI. Koordinator komisariatnya. Jadi alhamdulillah. Jadi kalau anak-anak Riau yang rata-rata kuliah di UMY, yang dia memilih masuk HMI, pasti rekomendasi dari senior-senior yang sana ada dosen-dosennya ngajar dan pernah di HMI, pasti kalau pulang, tuan-tuan kalau pulang udah selesai ke Pekanbaru cari Bang Zulfan. Iya. Nah, jadi abang kadang itu juga terkejut, adik-adik datang tiba-tiba datangnya. Ya. Dari mana tahu, termasuk Nazar, wakil bupati Pelalawan, itu dia alumni anak UMY Fakultas Hukum, dia pernah di komisariat, pernah di Korkom, pernah ketua Korkom deh, salah Bang. Itu dia lapor semua Bang, aku udah balik dari Jogja. Jadi, semangat emosional tuh terbangun. Walaupun tak jumpa, tapi secara ideologi keorganisasian tetap dititipkan dari generasi ke generasi dia. Alhamdulillah berjalan dengan baik hari ini. Ada satu jadi abang udah HMI, selesai 1 tahun priorisasi HMI abang dirikan sebuah kelompok, namanya kelompok studi. Abang punya kelompok studi, namanya kelompok studi lingkaran. Nah, jadi tadi proses regenerasi berjalan, ganti kedua, berjalan, HMI tetap jalan. Abang buat kelompok studi lingkaran namanya. Kelompok studi lingkaran ini mantan-mantan aktivis di kampus, ya kan? HMI atau non HMI semua? Maupun non HMI, tapi rata-rata banyak HMI, yang non HMI juga ada beberapa orang yang dia aktivis pers gitu ya, yang suka ikut-ikut diskusi, demo jalanan gitu kan. Itu berhimpun di kelompok studi. Jadi kelompok studi lingkaran itu abang ketuanya. Itu abang buat program, abang buat ada strukturnya, ada detail, kemudian ada programnya. Kita buat diskusi mingguan di markas itu. Kita buat diskusi mingguan. Nanti kita undang tokoh-tokoh Jogja maupun tokoh-tokoh di luar Jogja. Misalkan dari Bandung, dari Jakarta, kalau mampir ke Jogja itu selalu
datang ke UMY. Nah, abang selalu memfasilitasi sama kawan-kawan untuk bergabung di kelompok studi lingkaran, diskusi sama kawan-kawan. Iya, iya. Nah, termasuk anak Mas Pramono Anung itu pernah menginjak kaki ke markas kelompok studi lingkaran yang abang pimpin. Itu Anies Baswedan itu biasa tuh, itu udah langganan kami gitu. jadi artinya melihat komunitas dan organisasi yang abang masuki, pergaulan abang kan bukan hanya anak Riau nih ceritanya, tapi lebih banyak nasional. Nah, tentu banyak tokoh-tokoh nasional yang sudah lahir dari berinteraksi sama abang. Siapa-siapa aja bang, kalau boleh abang masih ingat siapa-siapa aja? Tadi Pramono Anung. Ya, Mas Pramono Anung. Ya, sekarang Pak Menteri ya. Sekarang Menteri ya. Ya. Kemudian Anies Baswedan. Ya, Pak Gubernur. DKI ya. Ya. Itu HMI satu letting sama abang. Digerakkan tuh satu letting. Dia SMPT Gajah Mada, abang SMPT UMB. Jadi jumpa itu di forum-forum nasional itu. Ya, ya. Di lokal, regional, nasional jumpa. Mereka kebetulan juga kuliah Jogja ya. Kuliah Jogja, dia di Gajah Mada. Kita punya forum-forum gitu kan. Artinya komunitas lingkar tadi itu seluruh kampus, seluruh organisasi ya. Kemudian Heri Sebayang yang hari ini ketua Demokrat DIY, yang dekat sama Pak SBY, anak mantan presiden kita. Nah, itu satu letting semua abang. Itu aktivis gerakan semua itu. Kemudian ada Aam Sapulete yang juga sekarang wasekjen di DPP Demokrat, dekat sama Pak SBY juga. Itu sama abang sampai hari ini masih komunikasi. Kemudian dulu Freeman Deli yang Freeman Deli ya. Freeman Deli ya. Yang wakil ketua bidang PDI, hukum, kan? PDI, hukum dan HAM PDI. Nah, itu satu letting sama abang. Kalau di Demokrat lagi ada kepala Bapilu pusat Andi Arief. Ya, Andi Arief ya? Ya, itu satu, dia tidak HMI tapi di kelompok-kelompok diskusi. Studi. Abang pernah hadirkan dia interaksi ya, ya. Pernah hadirkan dia di kelompok studi lingkaran. Ya, ya. Nah, masih banyak lah kawan-kawan dari poros Jogja, poros Jawa Tengah, dari poros poros Bandung, pernah berinteraksi sama abang gitu ya, sama kawan-kawan di gerakan di Jogja. Jadi abang kalau hari ini misalkan ada keinginan, kadang didorong juga oleh kawan-kawan dari daerah, udahlah 2024 abang maju DPR RI. Nah, abang sebenarnya feeling politik abang, karena di nasional hari ini sudah ada di poros-poros partai politik beda-beda itu banyak kawan-kawan abang gitu. Ya, ya. Dan hari ini sudah sebagian mengisi DPR RI. Jadi itu buah dari diskusi ketika mahasiswa itu jaringannya sudah nasional. Masuk Pak Dilizon. Iya, iya. Pak Dilizon itu sama abang dulu aktif menulis di media. Dia poros UI, kita poros UMY, kelompok studi lingkaran. Ya, sebentar bang. Ini kelompok studi lingkaran ini konsentrasinya ke diskusi politik, sosial, budaya atau gimana? Semua. Jadi semua. Multidisiplin ilmu. Kita buat diskusi. Termasuk melakukan aksi-aksi demonstrasi. Iya. Kritik pemerintah dan lain sebagainya ya. Betul. Apalagi itu masa Orde Baru kan. Ya betul. Abang kan selain dikenal sebagai seorang politisi, juga sebagai penulis. Iya. Nah, kapan minat menulis abang ini sebenarnya diasah dan muncul? Sebenarnya sejak SMA abang kan selalu ikut lomba pidato. Ya, abang kan tadi buat pidato sendiri? Iya, buat pidato, ditulis dengan tangan, ikut pidato misalkan di Bengkalis itu yang digagas oleh DPD KNPI pada masa-masa itu, masanya Pak Asari Nur, anak KNPI waktu itu, generasi dia ya. Itu abang kan masih di SMA, di Alia. Jadi ada lomba pidato tentang koperasi, abang ikut. Situ mulai nulis ya? Abang kan harus nulis sendiri, mengonsep sendiri. Itu insya Allah kadang pokoknya masuk dalam 2 besar. Nah, kadang anak ini khutbah Jumat oleh pimpinan pondok, apa kan termasuk salah satu yang ditugasi, selalu diminta. Selain kawan-kawan, keliling ya? Tidak, artinya nanti Jumat depan di pondok. Di pondok. Depan kan ada masjid pondok. Itu kan untuk masyarakat umum juga. Minggu depan khutbah. Ya, abang harus baca. Betul. Harus mencoret-coret abang. Betul. Nah, itu dasar dulu kuat.
Selain mengetik tadi kan Ya. dia ketiga kena abang aktif di mendengar radio tadi itu. Jadi abang membuat surat-surat dalam bahasa Indonesia ke radio-radio BBC London, Persi Indonesia, ke Jakarta, ke Duta Besar Korea, minta buku-buku bahasa Korea, bahasa Jerman dulu seperti itu. Jadi kebiasaan nulis sudah abang mulai gitu. Nah sampai di Jogja sebenarnya abang tidak pernah ikut training jurnalistik. Oh, nggak pernah ya? Nah jadi abang hari ini kalau dikasih Allah ada kelebihan kemampuan menulis, itu memang otodidak abang. Ilmu kepepet gitu. Kepepetnya apa ilmu kepepet? Karena Wesel selalu terlambat dikirim ayah. Alternatif dulu ya? Bukan tak dikirim, Betul. terlambat dikirim Ya, ayah. ya. Sampai ke Jogja, bayangkan dari Kampung Lumuk Muda sampai ke Jogja, makan waktu kan. Seminggu belum sampai itu. Jadi kepepet itu solusi yang abang lakukan puasa Senin Kamis. Ya. Yang kedua, abang belajar menulis gitu loh. Dengan mesin tik tadi itu, kan ditinggal ayah itu. Tinggal bapak tadi. Itulah abang ngetik tulisan-tulisan. Jadi kalau di Jawa Pos itu, koran Jawa Pos ada kolom mahasiswa. Kirim. Itu setiap hari Senin sama hari tertentu dan seminggu itu 2 kali itu kolom itu. Itu abang nulis sama kawan-kawan di kelompok studi. Ramai-ramai kita nulis. Giliran anak minjam mesin tik tadi itu. Nulis kan, kadang salah tip X, tip X, tulis 2-3 lembar, kirim. Ya kan, kirim ke pakai kantor pos. Nanti tengok minggu depan dimuat tulisan kita. Dari mana ya? Terima, dapat honor kita 50.000. Katanya waktu itu memang honornya lumayan katanya bang ya? Ya, 50.000. Zaman tahun 8 Tahun 90 tahun 10 itu besar juga. Itu 50.000 itu udah bisa nonton di bioskop. Ngajak kawan-kawan nanti itu bioskop berapa lah 1.000 perak kan? Iya, bayar kos sudah bisa tuh. Itu makan sebulan abang di situ. Udah dapat beli buku 2 bang. Iya. Jadi abang dulu kalau menulis selain Jawa Pos, Bernas, Republika, Media Indonesia, Bisnis Indonesia. Kalau Media Indonesia itu selalu abang buat tulisan dan selalu juga bersanggah-sanggah menanggapi tulisannya Pak Rizon tentang gerakan mahasiswa. Maka itu abang kenal Pak Rizon lewat situ. Nah itu honornya besar tuh. Kalau Media Indonesia waktu itu 83.000. Ya ternyata kebiasaan literasi itu menghasilkan Bang ya? Ya, katanya kalau kita nulis pasti kita wajib baca buku. Iya. Ya kan? Nulis tentang politik, tentang ekonomi. Abang kan HI, jadi basicnya sudah terbentuk gitu kan. Iya. Tentang isu sosial, soal gerakan mahasiswa, soal NGO. Nah, abang nulis. Dan di kelompok studi itu kita ada langganan koran. Koran Republika, Kompas, Jawa Pos, Bernas, 4 koran kita. Sampai sekarang lingkar studi sejak sama abang tamat tetap jalan waktu itu, tapi tak seperti tidak seaktif dulu. so aktif dulu. Dan alhamdulillah kita buat diskusi, kita buat kadang kita ada jenuh diskusi, kita turun ke jalan ramai-ramai. Kita buat kegiatan sosial tadi kan, buat resensi, menulis itu jadi kewajiban bagi kawan. Jadi rata-rata anak-anak kelompok studi lingkaran itu bisa menulis. Sekarang ada satu ketua komisi penyiaran informasi KPID ya. Kalimantan Timur itu anggota kelompok studi lingkaran. Sekarang ketua di sana. Iya. Imron DSD, anak Bugis itu. Dari teknik sipil ya. Alumni UMB, alumni dari kelompok studi lingkaran. Ada satu lagi alumni kelompok studi lingkaran duta besar Indonesia untuk Turki di Ankara, Dr. Lalu Muhammad Iqbal. Itu godoknya di lingkaran. Jadi modal jaringan dan teman-teman nasional sudah ada Bang ya? Sudah ada. Tinggal nasib saja yang belum hanya kan terbuka. Pilihan abang waktu itu pulang back to Pekanbaru. Jadi abang memilih Pekanbaru, maka dosen di Pekanbaru. Mungkin kalau beraktivitas di Jawa atau Jakarta. Kita ingin Jakarta, tapi oleh ayah pulang aja katanya ke Pekanbaru. Paling tak mau pulang kampung ke Pekanbaru. Nah, abang selesai kuliah tahun berapa tuh? Tahun 96. Itu S1, selesai S1. Iya, S1. Pulang ke Pekanbaru. Dari itu 97 abang dapat beasiswa sekolah di UKM, University Kebangsaan. Jadi abang sambil jadi dosen itu? Belum jadi ya? sambil kuliah. Beasiswa apa tuh Bang? Ada dari ICMI dulu, program ICMI. Abang dapat. Dari ke Malaysia?
Dari ISMI Pusat, Ya, Jakarta. untuk UKM Malaysia. Untuk UKM Malaysia. Berdua Bang. S2. S2. Ambil ilmu politik Abang. Waktu itu 3 tahun di sana. Di tahun ketiga kan putus beasiswa Bang. Jadi Abang tetap di sana ya? Ya di itu. Sebelum jadi dosen. Sebelum jadi dosen. Ya. Nah, pulang-pulang liburan ada peluang dosen 98, Abang daftar. Waktu itu masih kuliah ya? Nah, daftar diajak oleh Bang Fauzi Kadir dulu. Iya. Mantan ketua cabang HMI Jogja. Ya kan? Nah, dia suruh daftar, maka Abang daftar. Dari 14 orang jurusan HI itu diterimanya 2 orang, termasuklah Abang salah satu di skor ranking pertamanya. Iya, iya. Gitu kan? Nah, jadi kelompok Abang cerita sedikit soal kelompok Sidikaran ini banyak karyanya. Jadi orangnya pada posisi-posisi penting tadi hari ini, ada jadi politisi, ada dosen, ada wartawan, ya kan? Ada diplomat hari ini, ada aktif di NGO, ada di Kalimantan satu orang Hermayani namanya, itu menekuni NGO sekarang hari ini, dan itu linknya sudah Internasional. Dari Eropa linknya. Anaknya paling sederhana, tapi visi-visi gerakannya luar biasa. Kemarin saya dengar dia mau maju wali kota Pontianak, independen, tapi saya cek lagi nggak jadi Bang. Nah, kita pernah buat buku di kelompok studi lingkarannya. Oh, menerbitkan buku? Buku. Jadi Abang dulu kenal Pak Sarwan Hamid sejak mahasiswa, sejak aktivis gerakan. Waktu itu beliau masih Asospol Abri. Nah, sejak Kapuspen Abang sudah kenal, sudah dekat sama Pak Sarwan. Bang Fauzi Kadir juga mengenalkan Abang. Iya. Nah, sama Abang dia ada satu di Jakarta waktu itu, Bang Nawasir Kadir. Nah, dekat sama Pak Sawan, Abang jaga jalin terus komunikasi lewat surat gitu. Selalu setiap minggu Abang ngirim surat tentang perkembangan kelompok studi lingkaran. Maksud Abang waktu itu punya target satu aja. Abang pingin minta dia bantu komputer. Iya. Dan alhamdulillah pada satu hari dia datang ke kampus Abang. Itu atas juga undangan pihak kampus, tapi Abang yang ngurus gitu. Iya, iya. Datang Abang ke Mabes Polri itu, ke Mabes Abri dulu, TNI. Di sana sama kawan, dia datang, undang. Di Asospol dia datang, Kasospol dia datang. Pada saat Kasospol itulah dia datang bawa laptop, bawa komputer satu set. Dulu kan programnya kita pakai WS itu kan, yang disket besar kan. Dikirim, dikasihnya ke kampus. Abang terkejut juga dikasihnya di kampus. Karena itu kan untuk urusan di luar kampus. Depan Pak Rektor yang masih. Jadi Abang segan juga menjadi waktu itu kan. Pak Rektor ya? Iya, Pak Rektor, Kok Zulpan dapat bantuan gitu kan. Tak enak juga Abang kan. Itulah yang ditinggalkan di Jogja. Untuk kawan-kawan menulis waktu itu. Betul. Menulis dan membuat mulai pindah ke buku. Komputer ya? Tadi kita rental komputer di tempat-tempat orang, gitu kan. Sekarang kita sudah di markas, sudah ada komputer. Nah, komputer itulah tempat semua kawan-kawan ngetik situ, dan kita target buat buku. Jadi kita buat buku terus. Buku kumpulan tulisan-tulisannya Profesor Tengku Yaakob, mantan Rektor Gadjah Mada, itu tentang isu lingkungan. Itu pernah kita terbitkan. Kumpulan antologi tulisan tentang Muhammadiyah. Tokoh-tokoh besar yang menulis tentang Muhammadiyah, yang orang Muhammadiyah maupun yang bukan Muhammadiyah tapi menulis tentang Muhammadiyah, bisa bertahan juga hari ini. Abang tetap punya pikiran, kita harus punya pikiran positive thinking sama Allah. Nah, Abang udah begitu gitu. Jadi politik ini tidak lagi pada tahapan bicara soal perebutan kekuasaan bagi Abang. Politik ini sudah Abang tempatkan pada panggilan perjuangan dan panggilan pengabdian sama masyarakat. Nah, Abang pada tingkat itu, fasenya sudah fase itu gitu. Jadi oleh karena itu, dimanapun Abang ditempatkan dalam kerja-kerja partai Golkar ini, Abang ready aja, siap saja. Tidak ada masalah bagi Abang. Ya kan, selagi Abang bisa berkontribusi, Abang akan berkontribusi secara maksimal untuk membesarkan partai Golkar, khususnya di Provinsi Riau. Terima kasih banyak nih Bang, waktu dan kesempatan sudah mau berbagi dengan kami sejarah dan pengalaman hidup Abang, mulai dari lahir di kampung, sekolah SD, SMP, pesantren, sampai kuliah di Jogja, sampai kembali jadi dosen, bahkan sudah jadi anggota legislatif DPRD Provinsi Riau. Banyak hal yang mau sampaikan, bisa jadi masukan, penguatan buat generasi muda yang khususnya yang ingin aktif
dan beraktivitas di dunia politik. Kan? Nah, beliau ini saya sampaikan juga, selain mantan anggota DPRD Provinsi Riau 2 periode, juga saat ini selaku Ketua Bapilu Golkar Provinsi Riau. Nah, khusus masalah Bapilu Golkar dan apa strategi Golkar ke depan, nanti kita akan ambil sesi lain pada waktu dan kesempatan lain dengan beliau. Karena ini lebih strategik, lebih teknis bicaranya. Bagaimana kedepannya strategi Golkar ini bisa meraih kemenangan-kemenangan dalam kontestasi-kontestasi politik yang ada di Provinsi Riau khususnya. Terima kasih banyak Bang atas ilmu dan pengalaman dibagi kepada kami. Mudah-mudahan ini jadi ilmu yang banget juga buat kami, dan tentunya tidak bosan mendidik, memberikan arahan dan masukan kepada kami generasi muda, khususnya anak-anak muda yang tertarik di dunia sosial politik. Mungkin demikian diskusi kita dengan salah seorang politisi senior Provinsi Riau, yang moga-moga nanti kita dorong, kita doakan beliau juga sampai ke pentas nasional dengan jaringan yang beliau ada, hingga memberikan kontribusi positif buat kemajuan Riau ke depan. Beliau, terima kasih banyak abang kami Bapak Haji Zulpan Heri, SIP MSI. Demikian saya Ari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.